untuk memberikan kajian fikih. Baik, tafadhol Ustaz. Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man iktafa atharahu ila yaumiddin. Wa ba'd, ikhwati fillah, azakumullah jami'an. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah yang masih melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Dan di antara rahmat dan karunia Allah yang paling besar yang Allah berikan kepada kita ialah nikmat keimanan, kemudian nikmat kesehatan serta waktu luang, sehingga Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk berhadir di majlis yang insyaAllah Allah muliakan ini. Kemudian salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad ibn Abdullah, kepada keluarga beliau, para sahabat, dan kepada siapapun pengikut beliau hingga hari kiamat kelak. Ikhwati fillah, azakumullah jami'an. Sebelum kita lanjutkan kajian kita, kami berwasiat kepada diri pribadi dan kepada kita semua agar memperbaiki niat-niat kita dalam bermajlis ini adalah untuk menghilangkan kejahilan dari diri sendiri, kemudian kita mengangkat kejahilan insyaAllah dari orang lain. Ya, Imam Ahmad mengatakan, al-ilmu afdhul ibadah liman sahhat niyatuhu. Menuntut ilmu merupakan ibadah yang paling afdol, yang paling mulia bagi orang-orang yang benar niatnya. Maka semoga Allah berikan kepada kita pada malam hari ini ya ilmu yang bermanfaat, yang menghadirkan amalan soleh, yang dengannya Allah meridhai kita, yang dengannya Allah memasukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Jadi ikhwati fillah azakumullah jami'an, kita akan bagikan layar. Layar terlihat? Sudah Ustaz, sudah terlihat. Baik, pada kesempatan yang lalu kita telah membahas tentang awqatis salawat, waktu-waktu salat, kapan dimulainya dan kapan berakhirnya. Ya, kapan dimulai zuhur dan kapan berakhir zuhur. Itu pula asar, kapan dimulainya dan kapan berakhirnya. Karena Allah memerintahkan kepada kita amalan salat, khusus salat fardu ini pada waktu-waktu tertentu. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat Allah wajibkan kepada orang-orang mukmin pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Sehingga salat fardu merupakan wajib muwasa, wajib muaqqad muwasa, wajib yang ada waktu tertentu dan waktunya itu muwasa, luas. Ya, sehingga ada yang waktunya 1 jam, 2 jam dan seterusnya. Ala kulli hal. Ikhwati fillah azakumullah jami'an. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan setelah menyebutkan tentang waktu salat. Syekh Abu Syuja' rahimahullah ta'ala menuliskan suatu pasal ya tentang syarat wajib salat. Kita kerjakan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna Allahu ilman wa tuqan wa salaha. Faslun syurutu wujubis salah. Ya, pasal tentang syarat wajib salat. Syarat sebagaimana yang telah kita sebutkan pada kesempatan yang lalu ya, atau kesempatan sebelumnya cukup banyak kita menyebutkan, yaitu ma yalzamu min adamil adam wa la yalzamu min wujudihil wujud. Syarat merupakan hal yang apabila ia tiada maka yang disyaratkan pasti tiada. Namun apabila dia ada, belum tentu juga yang disyaratkan itu ada. Misalkan, jadi disebutkan di sini ada 3 hal yang merupakan syarat wajib salat. Artinya apabila syarat ini tidak ada, tidak terpenuhi, tidaklah wajib
salat bagi seseorang. Dan apabila syarat ini telah ada, belum tentu pula dia wajib salat. Mungkin disebabkan mani, ada hal-hal lain yang menghalangi. Maka syarat pertama yang disebutkan di sini ialah yang pertama al-islamu, Islam. Jadi Islam merupakan syarat wajib salat bagi seseorang. Artinya apabila dia bukan orang Islam, tidak wajib baginya untuk salat. Jadi salat tidak wajib bagi orang kafir, dan apabila orang kafir masuk Islam juga tidak wajib untuk mengqadha salat yang dia tinggalkan selama dia kafir. Ya, saya ulangi, Islam merupakan syarat wajib salat bagi seorang. Apabila dia bukan muslim, dia seorang yang kafir, maka tidak wajib baginya salat, dan apabila dia masuk Islam juga salatnya tidak perlu diqadha. Jadi ikhwati fillah azakumullah jami'an, apabila kita melihat misalkan ya orang yang salat, ya mungkin saja dia bukan orang yang beragama Islam, ya, karena Islam hanyalah karena salat hanyalah wajib bagi orang-orang yang beragama Islam. Baik. Kemudian yang kedua disebutkan di sini al-bulugh. Kedua ialah balik. Ya. Jadi syarat wajib salat bagi seorang yang telah kita katakan Islam juga dia harus balik, juga sampai umur. Apabila dia belum balik, maka tidak wajib salat baginya, sehingga tidak wajib salat kepada saghir, kepada anak-anak kecil. Namun syariat kita memerintahkan untuk membiasakan anak-anak kecil ya untuk mengerjakan salat dimulai dari umur 7 tahun. Ya, apabila 10 tahun masih meninggalkan salat, maka diperintahkan untuk memukulnya dengan pukulan ta'dib, dengan tujuan untuk memberikan pelajaran ataupun adab, ya. Sehingga Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, muru auladakum bis salati wa hum abna'u 7 sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 sinin. Jadi kata Rasulullah SAW, perintahkan anak-anak kalian untuk salat ketika mereka berumur 7 tahun, dan pukullah mereka apabila masih meninggalkan salat di saat umur 10 tahun. Wa farriqu bainahum bil madaji', dan pisahkanlah mereka dari tempat tidur. Artinya tidak lagi tidur bersama orang tua mereka, dan apabila mereka masih tidur dengan lawan jenisnya, kakak dengan adiknya yang beda jenis, perempuan dengan laki-laki, juga dipisahkan, ya, dipisahkan apabila mereka sudah berumur 10 tahun. Ya, baik. Sekarang kita membahas tentang balik. Lantas apa sih tanda seseorang sudah balik? Orang masuk Islam sudah jelas dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka dia disebut sebagai seorang muslim. Apa tanda seorang sudah balik? Yang tahu bisa boleh menjawab. Ada yang tahu? Apa tanda seorang sudah balik? Mimpi Ustaz. Mimpi. Baik, insyaallah semua kita sudah balik, ya. Jadi di sini ada tanda balik yang mustarak, yang tanda itu mencakup laki-laki dan perempuan. Jadi di antara tandanya ialah mimpi basah. Mimpi basah merupakan tanda seseorang sudah balik, baik itu laki-laki maupun perempuan. Ya, kemudian tanda kedua yaitu genap berumur 15 tahun. Ketika seseorang telah berumur 15 tahun, maka dia disebut telah balik meskipun dia belum mimpi basah. Ya. Kemudian yang ketiga, ya akramakumullah, semoga Allah memuliakan kita semua, yaitu tumbuh rambut di kemaluan. Jadi seseorang yang di kemaluannya telah tumbuh rambut, itu tanda dirinya sudah balik. Jadi berdasarkan kisah dari Bani Quraidah ketika mereka mengkhianati perjanjian dengan kaum muslimin di kota Madinah pada tahun ke-5 Hijriah pada perang Ahzab,
Maka Rasulullah SAW memerintahkan orang sahabat untuk menghukumi mereka, mengambil hukum dari sahabat ini. Maka sahabat ini menghukumi semua laki-laki mereka yang disebut laki-laki itu sudah balik di sini, itu harus dibunuh. Maka ketika itu ada seorang sahabat yang nantinya masuk Islam ya, dia mengatakan ketika itu aku tidak dibunuh oleh Rasulullah SAW karena aku belum tumbuh rambut di kemaluan. Artinya orang yang belum rambut di kemaluan, maka dia disebut sebagai orang yang masih belum balik. Baik. Kemudian tanda berikutnya, ini terkhusus perempuan saja. Tanda yang khusus perempuan yaitu adalah, mohon maaf Pak, sebentar ya, Anda pindah tempat dulu. Di sini tempat kurang kondusif karena banyak dari mahasiswa yang lainnya juga ikut duduk di sini, mungkin agak ribut. Anda izin sebentar, sekitar 5 menit. Ya, boleh, silakan Ustaz. Saya Tiuna. Indah udah sunat. فعلا وجوء أنا جلسنا لكن خفت أن أضعجكم فأنا لم أدرس وكنت في الدور الثالث أو الدور الثاني لكن أنا جاء واحد من الهندي ويزعجني ويتكلم بصوت كبير. طيب أخشى أن أزعجك. Sudah tersambung kembali? Suara kedengaran? Terdengar Ustaz? Tersambung. Baik. Yuk kita lanjutkan. Mohon maaf atas tidak nyamanannya tadi. Jadi kita di poin kedua kita katakan tanda baliknya itu ada yang mustarok, baik tanda baik bagi laki maupun perempuan, ada 3 kita sebutkan, dan tanda yang khusus bagi perempuan yaitu haid. Baik. Jadi orang-orang yang belum mengalami hal yang kita sebutkan tadi, maka tidak disebut sebagai orang yang sudah balik. Baik, kemudian yang ketiga, syarat wajibnya sholat apabila seseorang itu berakal. Disebutkan syaratnya al-aqlu. Indonesia menyebutkan wahuwa haddut taklif. Ya, ini merupakan had ataupun sebab adanya kewajiban. Artinya seseorang diwajibkan kewajiban dalam Islam disebabkan adanya akalnya, bukan orang gila. Maka apabila dia kehilangan akal, ya, maka tidak disebut sebagai mukallaf dan dia tidak wajib untuk sholat. Sehingga Rasulullah SAW menyebut dalam hadisnya, rufi'al qalamu an thalathatin anil majnun. Allah Subhanahu wa taala tidak menulis di atas tiga orang. Jadi dosanya tidak dihitung dan kebaikannya juga tidak dihitung. Yaitu orang gila sampai dia sembuh, wan na'im hatta yastayqid, dan orang yang tidur sampai dia terbangun, wa anis sabi hatta yahtalim, dan bagi anak kecil sampai dia mimpi basah.
Maka ikhwati fillah azakumullahu jami'an, apabila kita menemukan misalkan seseorang yang tidak sholat di kalangan masyarakat, jangan langsung bersuudzon, oh dia ini orang yang tidak baik ya. Ini orang yang tidak baik, orang yang melanggar, ahli maksiat. Jangan. Mungkin dia itu bukan orang Islam, atau mungkin jika dia Islam mungkin dia belum balik, atau dia Islam tapi dia sebalik, mungkin dia orang yang tidak berakal atau orang gila. Maka ada kemungkinannya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang-orang yang meninggalkan salat sejatinya mereka adalah orang gila, meskipun mereka adalah orang-orang yang mengaku punya akal. Allah menyebutkan wa idza nadaitum ila sholati takhuduha huzwa wa la'iba. Dan ketika engkau memanggil mereka untuk mengerjakan salat, mereka menjadikan salat tersebut sebagai bahan olok-olokan dan bahan permainan. Diajak salat malah ngolok-ngolok. Kenapa Allah katakan dzalika bi annahum qaumun la yaqilun? Yang demikian itu karena mereka merupakan orang-orang yang tidak berakal, yang tidak berfikir. Maka kewajiban salat diikat dengan 3 hal ini: keislaman, balik dan berakal. Apabila seseorang bukan Islam, tidak balik dan tidak berakal, maka tidak wajib baginya untuk salat. Jelas ya? Ustaz, boleh bertanya Ustaz? Ya, tafadhal. Baik, bismillah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya Ustaz, agak di sini agak ribut sedikit karena kami juga di Gede Ustaz lagi jualan. Baik Ustaz, ada malam ini insyaallah kita berbicara tentang syarat salat Ustaz. Pertama ada Islam, kedua ada balik. Ini Ustaz, ada pertanyaan. Ini yang pertama ada Islam. Perbedaan orang Islam dengan orang kafir itu ada pada salatnya. Nah, bolehkah kita mengatakan kepada orang yang tidak salat, misalnya kita lihat orang pun kita lihat, bolehkah kita mengatakan kepada dia, Anda telah kafir karena Anda tidak salat? Nah, bolehkah seperti itu? Padahal kan akidah dia masih Islam. Nah, yang kedua, balik. Itu kan 15 tahun udah mimpi basah, udah umurnya 15 tahun, udah tumbuh rambut di kemaluannya. Nah gini Ustaz, kami di sekolah SD 10 tahun itu Ustaz udah ceritain kepada kami Ustaz. Ustaz, kami ada mimpi gini Ustaz. Bagaimana kami Ustaz? Apakah itu sudah balik secara kategori ini atau tunggu dulu di tahun 15-nya Ustaz? Itu aja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum wa arbahallahu fi tijaratikum. Semoga Allah memberikan keuntungan yang berlipat-lipat dalam usaha antum. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaan pertama, tadi apabila kita menemukan seseorang yang mengaku sebagai orang muslim tapi dia tidak pernah mengerjakan salat, apakah boleh kita mengatakan kepadanya antum telah kafir? Sebagai penghukuman ente kafir ya, kamu telah kafir, seperti itu. Maka dalam hukum takfir ya, ini pembahasannya cukup panjang sebenarnya, namun kita jelaskan secara singkat saja. Takfir yaitu menghukumi seseorang kafir, itu dibedakan oleh para ulama dengan takfir mutlak atau takfir am secara umum dan takfir secara khas atau muayyan secara khusus, atau mungkin kalimatnya secara personal. Jadi ketika para ulama menyebutkan tentang hukum meninggalkan salat, sebagian besar para ulama menyebutkan man taraka shalah walau kanat wahidatan fahuwa kafir. Meninggalkan satu salat ya, meskipun hanya satu yang tidak dia salat dengan sengaja dan dia tahu hukumnya wajib, dia tinggalkan dengan sengaja, itu secara umum perbuatan itu dikatakan sebagai perbuatan kufur. Maka orang yang melakukan hal tersebut disebut sebagai orang kafir. Itu hukum secara umum. Seperti kita katakan misalkan tidak berhukum dengan hukum Allah, itu adalah kufur. Itu hukum secara umum seperti itu.
Namun apabila kita ingin menunjukkan kepada personal tertentu, katakanlah misalkan A bin Fulan, namanya A bin Fulan, dia tidak pernah sholat, apakah boleh saat saya katakan dia ini langsung kafir? Maka para ulama Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan tidak boleh. Nanti harus disempurnakan syurut takfir, syarat-syarat pengkafiran, wantifaul mawani, juga tidak adanya hal-hal yang menghalangi bisa dikatakan dia kafir. Misalkan nanti syaratnya dia itu sengaja dengan pilihannya sendiri, bukan dengan terpaksa, tidak ada penghalang, misalkan dia itu tidak jahil dan tidak misalkan mentakwil dan seterusnya. Artinya yang lebih singkatnya, perbuatan itu dikatakan perbuatan kufur, ini perbuatan kafir. Meninggalkan sholat perbuatan kafir, tidak puasa itu perbuatan kafir misalkan, atau misalkan mengejek satu syariat perbuatan kafir. Namun apabila kita ingin menunjukkan, hai fulan bin fulan, antum sudah kafir, tidak boleh sampai kita menegakkan hujjah. Tegakkan hujjah. Apabila dia setelah ditegakkan hujjah masih tetap saja ngeyel dengan pendapat pertamanya yang merupakan pendapat kufur misalkan, baru dia dikatakan sebagai orang kafir. Jelas ya? Jadi perbuatannya perbuatan kufur, namun untuk menunjuk terhadap orang tertentu, personal tertentu, tidak boleh sembarangan. Harus sempurna syarat-syaratnya dan harus terhilang semua penghalang-penghalang kekufuran itu. Di antaranya misalkan kebodohan, takwil, dan seterusnya. Jelas ya? Jelas, insyaallah. Baik. Yang kedua, apabila misalkan di sekolah SD umur 10 tahun, ya sudah ada yang mengatakan saya Ustaz bermimpi dengan ini seperti ini. Apakah dia telah dikatakan balik atau tidak? Apakah harus menunggu 15 tahun? Syarat yang kita sebutkan ini bukan harus semuanya terpenuhi. Bukan semuanya terpenuhi baru dikatakan dia sudah balik. Tapi yang kita maksud ialah apabila salah satu daripada tanda-tanda yang tersebutkan ini, maka dia telah dikatakan balik. Ya, dia berumur 15 tahun saja, namun belum mimpi basah, tetap sudah balik. Dia sudah mimpi basah, umurnya masih 10 tahun, maka dikatakan sudah balik. Sudah tumbuh kemaluan, misalkan bodoh di kemaluannya, sedangkan umurnya masih 12 tahun misalkan, maka dia dikatakan telah balik. Perempuan misalkan umur 9 tahun, sudah haid, maka dia sudah balik meskipun belum sampai 15 tahun. Jadi, apabila salah satu tanda dari tanda-tanda yang disebutkan itu sudah ada pada seseorang, maka dia dikatakan telah balik. Allah Ta'ala alam. Jelas ya? Jelas insyaallah. Terima kasih Ustaz. Baik, barakallahu fikum. Baik, kita lanjutkan. Setelah menyebutkan syarat wajib salat, maka Syekh menyebutkan tentang salat-salat yang disunnahkan. Meskipun ini seharusnya lebih cocok disebutkan syarat wajib, kemudian syarat sah ya. Namun kita ikut saja yang disebutkan di kitab supaya tidak nanti asywa'i ya, tidak berloncat-loncatan. Namun nanti disebutkan syurut sihah setelahnya insyaallah. Namun yang lebih cocok menurut ana, setelah menyebutkan syarat wajib, seharusnya Syekh menyebutkan tentang syarat sah. Baik. Berikutnya Syekh menyebutkan faslun as-salawatul masnunah. Pasal tentang salat sunnah. Di sini disebutkan salat sunnah secara beberapa kategorinya ya. Yang pertama disebutkan salat sunnah secara umum. Di sini ada 5. Nanti setelahnya disebutkan salat sunnah rawatib. Setelahnya disebutkan salat sunnah yang muakkad, hukumnya sunnah muakkad. Secara umum di sini selain salat sunnah rawatib, saya menyebutkan ada 5. Yang pertama Idan, Idul Fitri dan Idul Adha. Salat 2 Id, 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian yang ketiga kusufan, ya matahari dan gerhana bulan, dan gerhana matahari. Kemudian yang terakhir salat minta hujan atau salat istisqa.
ini merupakan semuanya salat sunnah. Sehingga yang perlu kita masukkan dalam pemikiran kita, salat wajib itu hanyalah 5, yaitu salat 5 waktu. Sisanya semuanya adalah salat sunnah, khilafan lil Hanafiyah. Namun berbeza di sini Hanafiyah menyebutkan salat wajib itu ada 6. Di antara salat wajib berikutnya ialah salat qabliyah subuh. Mereka menganggapnya sebagai salat wajib karena Nabi SAW tidak pernah meninggalkan, baik beliau safar ataupun beliau sedang mukim. Namun jumhur mengatakan salat wajib itu hanyalah 5, yaitu salat yang kita ketahui, subuh, zuhur. Katakan sunnah rawatib ya. Sunnah yang diikuti salat rawatib, salat fardu yang 5 itu ada 17 rakaat. Yang pertama disebutkan di sini 2 rakaat subuh, 2 rakaat sebelum subuh. Kemudian yang kedua, wa arba' qabla dhuhri, 4 sebelum zuhur. Kemudian yang ketiga, 2 setelah zuhur. Kemudian berikutnya disebutkan wa arba' qabla al-'asri, 4 sebelum asar. Kemudian yang kelima disebutkan wa raka'atani ba'da al-maghrib, 2 setelah maghrib. Kemudian yang keenam, 3 setelah Isya. 3 setelah Isya, 1 sebagai witir. Jadi kalau kita jumlahkan 2 tambah 4 tambah 2, 8. Kemudian tambah 4, 12. Tambah 2, 14. Tambah 3, 17 rakaat. Ini semuanya dilaksanakan setelah ataupun sebelum pelaksanaan salat wajib. Baik kita solat secara berjamaah ataupun kita solat sendirian. Jadi solat rawatib bukan hanya bagi orang yang masuk masjid. Banyak di antara kita yang mungkin pahamnya seperti itu. Jadi ibu-ibu ya, akhwat kita yang solat di rumah juga mereka disunahkan untuk melaksanakan solat sunnah rawatib. Ya, sebelum solat zuhur solat sunnah dulu 4 rakaat ataupun 2 rakaat. Ya, berdasarkan hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam raka'ataini qabla dhuhri wa raka'ataini ba'daha wa raka'ataini ba'dal maghrib wa raka'ataini ba'dal isya. Jadi beliau Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma yang mengatakan aku salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam 2 rakaat sebelum zuhur. Di sini kok 2? Kita sebutkan tadi ada 4. Ya. Ada hadis yang lain yang menunjukkan ada 4. Jadi hadis Aisyah radhiyallahu taala anha dia mengatakan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam la yada'u arba'an qabla dhuhri, rawahul Bukhari. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur. Jadi sebelum zuhur itu ada pilihan. Mau 4 itu silakan, lebih baik tentunya. Mau 2 juga boleh. Kemudian dalam hadis tadi Ibnu Umar mengatakan, aku juga kemudian salat 2 rakaat setelah zuhur. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib. 2 rakaat setelah isya. Nah, sebelum asar apa dalilnya? Dalilnya perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu mura'an shalla qabla al-'asri arba'an. Kata Rasulullah, semoga Allah merahmati seseorang yang salat sebelum asar 4 rakaat. Jadi secara umum ya, misalkan berdasarkan hadis-hadis yang lain, di antara azan dan iqamah itu ada salat. Jadi sebelum zuhur silakan mau salat sunnah silakan, sebelum asar mau salat sunnah silakan, sebelum maghrib meskipun tidak disebutkan di sini mau salat sunnah juga silakan, sebelum isya juga
silakan. Itu secara umum ya, ma baina adzanaini as-shalah. Setelah apa? Di antara dua azan, yaitu azan dan iqamah maksudnya, ada salat. Namun berdasarkan mungkin hadis-hadis tentang lebih keafdalannya dan lebih ditekankannya, maka di sini Syekh menyebutkan hanya 17 rakaat saja. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik. Kemudian selanjutnya, ya silakan. Kalau misalkan Ustaz, kita terbangun subuh itu jam 6:10 misalkan Ustaz, sudah telat. Kalau kita solat fajar dulu, solat sunat fajar dulu, baru solat subuh, diperbolehkan Ustaz? Apakah misalkan jam 6 itu di waktu tempat antum itu masih masuk waktu subuh atau sudah keluar matahari? Si subuh Ustaz. Kalau masih waktu subuh, waktunya masih cukup, maka silakan antum sholat sunnah terlebih dahulu. Namun misalkan kalau antum sholat sunnah, dikhawatirkan nanti malah waktu subuhnya habis. Katakanlah misalkan antum terbangun sekitar 5 menit lagi sebelum matahari itu terbit. Maka kalau antum sholat sunnah, otomatis antum akan sholat subuh di luar waktunya. Maka di saat yang seperti ini, antum harus langsung sholat subuh. Karena dikhawatirkan nanti antum akan melaksanakan kewajiban di luar waktunya. Karena kewajiban jauh lebih penting ketimbang sholat sunnahnya. Allah Ta'ala alam. Assalamualaikum Ustaz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadhal. Untuk di hari Jumat itu bagaimana Ustaz untuk sholat rawatibnya yang kan kita menunaikan sholat Jumat menggantikan sholat zuhur, apakah tetap 4 rakaat sebelum tetap dilakukan sebagai sholat rawatibnya Ustaz? Kalau hari Jumat setahu ana ya, Allah Ta'ala alam, nanti mungkin bisa dipelajari kembali, tidak ada yang namanya sholat qobliyah Jumat. Jadi tidak ada yang namanya sholat qobliyah Jumat. Sebelum Jumat tidak ada sholat khusus yang namanya sholat qobliyah Jumat. Yang ada ialah sholat sholat tahiyatul masjid atau sholat sunnah mutlak. Jadi di antara sunnah Rasulullah SAW, seseorang yang masuk masjid sebelum waktu sholat Jumat, sebelum imam naik kepada mimbar, sebelum khatib naik mimbar, maka sambil menunggu khatib naik mimbar, dia sholat 2 rakaat sampai sang khatib naik atas mimbar. Jadi sholatnya tidak terhitung di sini. Misalkan dia datang jam 10, misalkan kalau dia sanggup silakan dari jam situ sholat terus sampai sang khatib naik mimbar. Namun sholat dengan niat khusus, niat qobliyah sholat Jumat itu tidak ada. Allah Ta'ala alam. Ustaz, Ya, ada pertanyaan Ustaz. Khutbah itu kan wajib Ustaz, wajib kita dengar sebagai jamaah Ustaz. Kalau misalkan kita telat sampai ke masjid dan khatib telah berkhutbah Ustaz, kita salat sunat tahiyatul masjid atau langsung mendengarkan khutbah Ustaz? baik. Di sini sebagian ulama berdasarkan hadis nanti yang akan kita sebutkan berhukum bahwasanya salat tahiyatul masjid itu hukumnya bukan sunnah tapi wajib. Apa dalilnya? Berdasarkan seorang sahabat yang datang ke masjid dalam keadaan telat sedangkan Rasulullah SAW sedang berkhutbah, dan kita tahu mendengarkan khutbah hukumnya wajib. Namun ketika sahabat ini masuk ke masjid langsung duduk tanpa salat 2 rakaat, maka Rasulullah mengatakan, ya fulan kum fasalli wa tajawaz bihi ma aqama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai fulan, bangunlah dan salatlah dan percepatlah salatmu. Sedangkan mendengarkan khutbah kita katakan wajib, namun Rasulullah SAW malah memerintahkannya untuk salat. Dan kewajiban tidak mungkin dapat dikalahkan oleh perkara yang sunnah, sehingga menunjukkan salat sunnah rawatib di sini sebagian ulama mengatakan hukumnya juga wajib, sehingga
yang masuk ke masjid berdasarkan hadis ini dalam keadaan telat sedang khatib sedang berkhutbah, baginya tetap untuk solat sunnah 2 rakaat tahiyatul masjid, dan dia berusaha untuk solat dengan cepat. Dalam artian jangan sampai membaca ayat yang panjang. Nanti solat bacalah ayat-ayat pendek saja sehingga dia cepat selesai dan duduk untuk mendengarkan khutbah. Wallahu ta'ala alam. Jelas ya? Jelas Ustaz. Baik. Apa Ustaz? Ada pertanyaan Ustaz di obrolan Ustaz? Silakan kalau antum berkenan untuk dibacakan. Izin bertanya Ustaz terkait solat sunnah fajar dikerjakan setelah solat subuh. Apakah benar diperbolehkan untuk melaksanakan solat sunnah fajar dilakukan di setelah solat subuh karena berjamaah Ustaz? Apakah benar diperbolehkan Ustaz? Ya, jadi ada memang sebagian besar para ulama memandang itu diperbolehkan. Namun bukan disengaja ya. Dalam artian dia mengqadha salat sunnah qobliyah subuhnya dikarenakan dia ke masjid dalam keadaan telat, sehingga dia mengqadhanya setelah salat subuh begitu. Namun sebagian ulama memberikan syarat qadha yang seperti ini berlaku bagi mereka yang memang setiap harinya menjadi kebiasaan mereka solat qobliyah subuh. Dalam artian memang itu menjadi rutinitas mereka. Pas hari itu telat, atau dalam seminggu sekali atau seminggu 2 kali terkadang telat untuk ke masjid, maka silakan mengqadhanya setelah solat subuh. Namun bagi orang-orang yang memang setiap harinya telat, tidak pernah datang cepat ke masjid, ya sebagian mengatakan tidak boleh qadha. Bahkan sebagian mengatakan tidak ada qadha bagi salat sunnah. Allah Ta'ala alam. Berdasarkan kita katakan tadi, sebagian para ulama memandang sebagian besar boleh mengqadha dengan syarat menjadi rutinitasnya setiap hari. Namun qadarullah pada hari itu dia telat ya, sehingga dia mengqadhanya setelah melaksanakan salat subuh tersebut. Ya. Bagi yang mengatakan tidak boleh diqadha berdasarkan jadi Rasulullah SAW itu salat setelah asar 4 rakaat, sehingga Ummu Salamah ya radhiyallahu ta'ala anha wa ardhaha menanyakan Rasulullah, kenapa engkau salat setelah asar? Maka Rasulullah mengatakan, setelah zuhur tadi aku disibukkan oleh tamu-tamuku sehingga tidak sempat salat, ya, sehingga tidak sempat salat sunnah beliau ini, sehingga setelah asar beliau pun mengqadhanya, ya. Sehingga Ummu Salamah mengatakan, afanaqdihima idza fatata, wahai Rasulullah, apakah kami juga boleh mengqadhanya jika seandainya kami terlewat salat sunnah tersebut? Maka Rasulullah mengatakan, la, tidak. Berdasarkan hadis ini sebagian memandang tidak ada qadha bagi salat sunnah. Namun sebagian yang lain berdasarkan hadis-hadis yang lain mengatakan adanya qadha. Namun ala kulli hal, jika memang kita bersemangat, tafadhol, silakan dilaksanakan salat qobliyah subuh, namun diqadha setelah pelaksanaan salat subuh dikarenakan telat ke masjid. Wallahu ta'ala alam. Baik, Ustaz, masih ada satu pertanyaan lagi di kolom chat. Iya. Boleh dibaca, Ustaz? Iya, tafadhol. Baik. Ustaz, saya pernah mendengar ada waktu-waktu yang diharamkan sholat. Salah satunya di waktu subuh. Boleh jelaskan, Ustaz, di jam-jam berapa saja, Ustaz? Jadi secara umum waktu al-awqat al-manhiyah as-salah fiha, waktu-waktu yang dilarang untuk solat di dalamnya itu ada 3. Yang pertama inda tulu'i syamsi, ketika matahari keluar, ketika matahari terbit. Ketika matahari terbit, kemudian ketika matahari tepat di tengah langit, itu di siang hari ya, sebelum waktu zuhur, sebelum waktu zawal. Kemudian yang ketiga, ketika matahari terbenam, sedang terbenam. Jadi
dengan salah paham. Ustaz, salat maghrib bagaimana? Salat maghrib dilaksanakan setelah matahari terbenam. Ini ketika matahari dalam proses dia tenggelam di ufuk barat, itu waktu-waktu yang diharamkan untuk salat. Ya, dikarenakan abadatus syams, orang-orang yang menyembah matahari, mereka melakukan penyembahan di waktu-waktu tersebut. Jadi ketika matahari terbit itu dilarang untuk pelaksanaan solat. Ketika matahari terbit di ufuk timur, bukan fajar ya. Kita telah membedakan kemarin pembahasannya perbedaan antara fajar dengan matahari. Fajar itu ialah cahaya dari matahari, sedangkan matahari itu ialah makhluk atau bendanya ya. Benda yang ma'ruf bagi kita atau makhluk yang ma'ruf bagi kita itu matahari. Jadi ketika matahari terbit itu diharamkan solat, dan ketika matahari tepat di tengah-tengah langit juga diharamkan untuk solat, diharamkan solat dan diharamkan untuk menguburkan mayit-mayit di waktu-waktu itu. Dan ketika matahari sedang terbenam sampai benar-benar terhilang. Jadi 3 waktu ini waktu-waktu yang diharamkan untuk solat. Nah, di antara yang disebutkan waktu lain yang mungkin berdasarkan hadis khusus, namun anu tidak teringat matanya di sini, bahwasanya Rasulullah mengatakan antara solat subuh ya setelah waktu azan itu tidak boleh solat melainkan hanya 2 rakaat saja. Jadi tidak boleh menambah solat rakaat yang lain. Artinya solat qabliyah subuh saja, karena setelahnya langsung diperintahkan untuk solat subuh, dan setelah subuh tidak boleh solat. Itu hukum dasarnya, karena dikhawatirkan akan keluar matahari. Namun dikecualikan bagi orang-orang yang kita katakan tadi ingin mengqadha salat qabliyah fajarnya atau qabliyah subuhnya karena dia terlambat untuk ke masjid. Jadi hukum dasarnya bagi salat subuh maka salat 2 rakaat fajar, setelahnya langsung 2 rakaat subuh. Setelahnya tidak ada lagi salat. Ya, tidak boleh salat sampai keluar matahari. Ya, dan tingginya setinggi anak panah qadra rumhin, yaitu sudah masuk waktu duha. Ya, itu saja. Namun bagi orang yang misalkan tadi salat ke masjid tidak sempat salat 2 rakaat fajar, maka dia salat setelah 2 rakaat subuh dalam keadaan dia mengqadhanya. Itu pengecualian. Wallahu taala alam. Sudah ya? Sudah, Ustaz. Baik. Kita lanjutkan. Bisa Ya, dapat. saya buat Tafadhal. Ahsanallahu ilaikum. Waalaikum. Jadi dalam hadis disebutkan la sholata ba'dal fajri hatta tatlu asyam wa la sholata ba'dal asri hatta taghrub asyam. Yang saya mau tanyakan Ustaz, ini saya sudah dijelaskan dengan Ustaz saya Ridwanullah, tapi saya belum ngerti Ustaz tentang misalnya orang yang datang sholat sunnah tahiyatul masjid, itu bagaimana caranya Ustaz? Ada yang sholat sunnah muqayyad sama mutlak kalau salah itu. Taib. Ini termasuk diceritakan tentang Ibnu Hazm yang Allah Ta'ala alam, apakah kisahnya sahihah, apakah tidak sahihah. Namun Anda pernah membaca di beberapa tempat di kitab Ibnu Hazm, seorang ulama dari mazhab Zahiriyah. Mazhab ini mungkin sekarang sudah tidak ada lagi ya. Mazhab minal madzhab al-munqaridah, mazhab yang telah hilang ya, karena tidak ada pengikutnya lagi. Jadi Ibnu Hazm ini, beliau ketika pergi ke masjid setelah sholat asar di hari pertama, beliau langsung duduk ya. Setelah sholat asar beliau ke masjid langsung duduk. Maka ada satu orang mengatakan jangan duduk, sholat 2 rakaat ya, jangan duduk, sholat 2 rakaat, sehingga beliau sholat 2 rakaat sebelum duduk di masjid. Keesokan harinya beliau juga masuk ke masjid setelah sholat asar dan beliau sholat 2 rakaat. Namun ada orang lain yang mengatakan jangan engkau sholat setelah asar, langsung duduk saja. Jadi di hari pertama dia dilarang duduk, hari kedua dia diperintahkan untuk duduk, sehingga dia bingung, sehingga dia mengatakan dia tidak akan pernah percaya lagi dengan orang-orang, dia akan belajar sendiri ya. Jadi para ulama
di sini menyebutkan salat itu ya berdasarkan pembagian daripada keterikatannya ataupun tidak terikat. Ada yang namanya salat mutlak, ada yang namanya salat muqayyad. Mutlak itu bebas ya, tidak diikat dengan sebab-sebab tertentu. Sedangkan solat yang muqayyad yaitu terikat dengan sebab. Nah, jadi solat yang mutlak, misalkan kenapa engkau solat? Ya, saya ingin solat 2 rakaat. Kenapa ya? Tidak ada ya, cuma ingin solat. Itu mungkin jarang di antara kita yang melaksanakan, namun ini merupakan suatu syariat ya. Misalkan kita dengar para sahabat ketika mereka agak bingung misalkan, atau sedangkan lagi sedih, mereka sholat dua rakaat ya. Para sahabat misalkan ada yang ditawan ketika ingin dihukum mati kepada mereka izin sholat 2 rakaat. Sholat apa itu? Sholat mutlak, tidak ada dikaitkan dengan sebab tertentu. Sholat mutlaqah ya. Barakallahu fikum. Baik. Nah, ada sholat yang terikat atau muqayyad, itu terikat dengan sebab tertentu. Misalkan masuk masjid atau tahiyatul masjid katakan, atau misalkan sholat duha, itu sebabnya karena masuk waktu duha, atau sholat rawatib, itu semuanya sholat yang terikat dengan sebab tertentu. Maka di waktu-waktu al-manhiyah anha fis as-shalah fiha, waktu-waktu yang kita katakan tadi, waktu-waktu terlarang untuk sholat di dalamnya, sebagian ulama berdasarkan hadis-hadis ini ya, karena secara zahir seolah-olah adanya kontradiksi, satu melarang, satu memerintahkan, maka mereka mengatakan yang dilarang ialah sholat sunnah mutlak. Itu hukumnya haram di waktu-waktu yang disebutkan tadi. Namun sholat yang dia itu muqayyad, terikat dengan sebab tertentu, maka dia tidak mengapa dilaksanakan di waktu-waktu terlarang. Seperti kita katakan, seseorang masuk masjid pas di tengah hari misalkan, atau setelah asar ya, maka dia ingin melaksanakan sholat sunnah rawatib. Apakah boleh atau tidak? Maka hukumnya boleh. Kenapa? Karena sholat tersebut merupakan sholat yang ada sebabnya, yaitu sebab masuk ke masjid. Maka tidak mengapa dilaksanakan di waktu-waktu yang terlarang. Allah Ta'ala alam. Jelas ya? Syukran Ustaz, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan. Selanjutnya, Syekh menyebutkan, setelah menyebutkan salat sunnah rawatib, sekarang wa thalatu nawafil muakkadat. Ada 3 salat sunnah muakkad. Salat sunnah yang muakkad, yang ditekankan pensyariatannya, dia lebih ditekankan, lebih dianjurkan. Apa saja? Yang pertama di sini sebutkan salat malam atau salat tahajud ya. Merupakan salat yang sangat dianjurkan dalam syariat kita. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan dari sebagian malam maka bertahajudlah engkau sebagai salat sunnah ya, asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, semoga Allah memberikan kepadamu tempat yang terpuji. Dan juga Rasulullah SAW bersabda, alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus salihina qablakum wa qurbatun lakum ila rabbikum wa mukaffiratun lisayyiati wa manhatun 'anil itsmi. Dari hadis Bukhari, riwayat Imam Tirmizi, Rasul mengatakan, hendaknya kalian salat di malam hari karena itu merupakan amalannya orang-orang soleh sebelum kalian, dan merupakan hal yang dapat mendekatkan kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menghapus dosa-dosa kalian, dan dapat menghalangi kalian daripada dosa. Jadi salat malam merupakan salat yang sangat dianjurkan. Baik. Kemudian yang kedua disebutkan di sini salat duha, atau juga disebut dengan salat awabin,
salat orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kenapa disebut demikian? Karena di waktu-waktu duha kebanyakan orang-orang itu sibuk bekerja. Ya, mulai misalkan kita katakan jam 8 sampai jam 12 siang, orang dengan masih sibuk-sibuknya bekerja. Maka orang-orang yang masih ingat Allah Subhanahu wa taala di waktu-waktu yang sibuk, maka merupakan awwabin, orang-orang yang memang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah menyebutkan misalkan dalam surah Al-A'raf, ya, aw amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duha wa hum yal'abun. Apakah orang-orang penduduk negeri itu merasa aman, ya, dengan azab kami yang datang di waktu duha sedangkan mereka sedang bermain? Allah mengatakan pekerjaan manusia yang dilakukan di waktu-waktu itu merupakan permainan, ya, senda gurau. Jadi orang yang ingat Allah di waktu-waktu itu merupakan orang yang sangat Allah hargai. Ya, begitu pula di malam hari pada ayat sebelumnya Allah mengatakan afa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Apakah orang-orang penduduk negeri itu merasa aman dengan azab kami yang datang di malam hari sedangkan mereka sedang tidur? Maka orang-orang yang ingat Allah di waktu kebiasaan orang tidur merupakan orang-orang yang sangat Allah muliakan. Sehingga salat duha dan salat malam hari ini merupakan salat yang sunnah yang sangat dianjurkan. Sehingga Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah mengatakan awsani khalili bi thalatha bi siyami thalathati ayyam min kulli syahr wa raq'atay duha wa an utira qabla an arqud, rawahu Muslim. Rasulullah mengatakan, Abu Hurairah mengatakan, sesungguhnya Khalil, ya, kekasihku itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepadaku dengan 3 hal, agar aku berpuasa setiap bulan itu 3 hari setiap bulan, dan berwasiat kepadaku untuk melaksanakan 2 rakaat salat duha, dan berwasiat kepadaku agar aku selalu berwitir sebelum aku tidur. Ya. Kemudian yang ketiga disebutkan di sini salat sunnah yang sangat dianjurkan, yaitu salat tarawih. Ya, yang tentunya dilaksanakan di malam Ramadan. Disebut salat tarawih karena para kaum muslimin atau para sahabat ketika melaksanakan salat tarawih ini yastarihuna ba'da kulli taslimataini. Mereka beristirahat setelah dua salam. Jadi setelah setiap 4 rakaat istirahat sejenak, ya, kemudian melanjutkan salat berikutnya, sehingga disebut salat tarawih, salat istirahat. Sehingga Rasulullah mengatakan man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa yang melaksanakan salat di malam Ramadan dalam keadaan dia beriman, wahtisab, dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang lalu. Wadih? Jelas ada pertanyaan? Jelas ya? Jelas, Ustaz. Baik. Setelah membahas tentang salat-salat sunnah, Syekh mengatakan di sini tentang syurutus sihhatis salah. Ya. Baik, sebelumnya misalkan ada yang bertanya, ingin bertanya kepada antum, mana yang lebih afdal? Ya, kita menuntut ilmu atau melaksanakan salat sunnah ini? Mana yang lebih afdal? Apakah menuntut ilmu itu lebih afdal ketimbang salat sunnah, atau salat sunnah lebih afdal ketimbang menuntut ilmu? Menuntut ilmu. Menuntut ilmu. Apa dalilnya? Baik. Jadi banyak sekali perkataan dari para ulama kita yang membahas tentang ini, ya. Mereka mengatakan menuntut ilmu itu jauh lebih afdal ketimbang salat sunnah. Misalkan Imam Abu Hanifah dan Imam Malik mengatakan afdalu ma tutuwi'a bihi al-ilm wa ta'allumuhu wa ta'limuh. Sebaik-baik hal yang dengan itu seseorang melaksanakan ibadah sunnah, ya, yaitu ilmu, ya,
maka itu lebih afdal ketimbang sunnah yang lain. Maka Imam Ahmad mengatakan al-ilmu la ya'diluhu syai'un, ya, wa ta'allumuhu wa ta'limuhu afdalu min al-jihad wa ghairihi. Ilmu itu tidak dapat ditandingi oleh apapun. Mempelajari ilmu maupun mengajarkannya itu jauh lebih baik ketimbang jihad dan yang selainnya. Itu disebutkan Imam Ahmad. Bahkan Imam Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan ittafaqa salafu ala anna ash-shighala bil ilmi afdal min ash-shighali bi nawafil as-salah wa siyam wa tasbih wa nahwi dhalik. Salaf, ya, salaful ummah, para ulama-ulama terdahulu, generasi-generasi salaf itu sepakat bahwasanya seseorang yang menyibukkan dirinya dengan ilmu jauh lebih baik ketimbang orang-orang yang menyibukkan dirinya dengan salat-salat sunnah, ataupun dengan puasa-puasa sunnah, ataupun dengan zikir-zikir sunnah. Ya, bahwa nurun lil qulubi wal mirathin nabawi. Ilmu merupakan cahaya bagi hati dan merupakan warisannya Nabi. Wa man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Dan barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, ya, apa tanda indikasi seseorang yang Allah inginkan kebaikan untuknya? Tandanya yufaqihu fid din, tandanya Allah akan pahamkan ia urusan agamanya. Jadi tanda kebaikan paham urusan agama, bukan kaya, bukan tampan, bukan cantik, bukan dihormati. Tanda kebaikan ialah dia paham urusan agama. Sebaliknya berarti seseorang sekaya apapun, setampan apapun, secantik apapun, apabila dia tidak paham urusan agamanya, berarti itu tanda Allah tidak menginginkan kebaikan untuknya. Maka dari itu, ya, menuntut ilmu merupakan hal yang lebih utama ketimbang melaksanakan, ya, solat sunnah ataupun puasa sunnah yang lainnya. Bukan berarti kita meninggalkan, oh ya, kalau begitu saya mau belajar, saya tidak mau solat rawatib, bukan. Artinya jika memang kita mampu menjamak, mengumpulkan keduanya, maka laksanakan keduanya. Al-jamu aula minat tarjih, mengumpulkan dua hal tentunya lebih baik ketimbang memilih salah satunya. Namun apabila kita tidak mampu melaksanakan keduanya, misalkan, Ustaz, kalau saya puasa sunnah, khawatir saya nggak sanggup belajar, kenapa, lemas, maka lebih baik engkau belajar ketimbang engkau berpuasa sunnah. Seperti itu. Misalkan daripada, Ustaz, kalau saya sholat tahajud misalkan, siang harinya pasti saya tidur terus itu, dari pagi sampai zuhur saya tidur, nggak sempat belajar bersama masyaikh, maka lebih baik engkau tidur dan belajar di siang harinya. Bahkan Imam Malik rahimahullah ta'ala disebutkan oleh Ibnu Wahb, kuntu inda Malik bin Anas faja'at salatu dhuhri awil asr wa ana aqra'u alaihi wa anzuru fil ilmi baina yadayhi fajama'tu kutubi wa qumtu li arka'. Kata beliau, aku pernah bersama Imam Malik, Imam Darul Hijrah, ya. Maka ketika itu datanglah waktu salat, ya, waktu salat duhur atau asar. Maka ketika itu aku sedang membaca dan melihat, mempelajari ilmu. Ya, maka ketika itu aku tutup semua kitab-kitabku dan aku pun ingin bangun untuk melaksanakan solat. Maka Imam Malik mengatakan kepada aku, "Mahada? Apa yang kau lakukan?" katanya. Qultu, aku mau solat. Maka ia mengatakan, aku ingin solat. Solat sunnah maksudnya, ya. Maka Imam Malik mengatakan, "Inna hadza la'ajabun, faman alladhi kumta ilaihi bi afdal min alladhi kunta fihi idza sihhatin niyyah fihi." Ya, sungguh sangat aneh engkau ini. Sungguh apa yang akan engkau laksanakan tidak jauh lebih baik timbang apa yang telah, atau timbang apa yang sedang engkau lakukan sekarang. Artinya salat 2 rakaat itu tidak jauh lebih baik ketimbang engkau mempelajari ilmu ini, jika memang niatmu itu benar. Maka dari itu para ulama sepakat, ya, menuntut ilmu itu jauh lebih afdal ketimbang melaksanakan salat-salat sunnah, ya. Namun apabila kita mampu mengumpulkan keduanya, itu jauh lebih baik. Bahkan kita katakan, bahkan Imam Ahmad pernah menyebutkan, beliau sangat heran dengan orang yang mengaku sebagai ahli ilmu atau tolibul ilmi, atau orang, saya ini sudah belajar ilmu syar'i tapi tidak melaksanakan salat malam. Beliau heran itu. Jadi menurut Imam Ahmad tidak mungkin penuntut ilmu tidak salat malam. Jadi penuntut ilmu itu tandanya salat malam. Namun kita katakan, jika seandainya misalkan
waktu-waktu kita belajar ilmu itu bertentangan atau bersamaan dengan waktu sholat, di saat itu kita memilih waktu untuk menuntut ilmu itu jauh lebih baik. Allah Ta'ala alam. Baik, kita mungkin baca beberapa syarat sah sholat saja, karena kira ini tidak akan bisa cukup, ini tidak cukup ya. Namun tidak mengapa, kita akan bacakan beberapa saja. Ya, syurut sihhatis shalah, itu syarat-syarat sah salat. Sebelumnya kita telah menyebutkan syarat wajib. Sekarang syarat sah. Jadi sebelumnya itu tidak wajib ya. Tidak wajib. Sekarang apabila syaratnya ini tidak dipenuhi, maka salatnya tidak sah. Namun ada sebagian daripada salat syarat sah itu juga merupakan yang sebelumnya ya. Ada sebagian daripada syarat wajib itu juga merupakan syarat sah. Misalkan Islam merupakan syarat wajib, juga merupakan syarat sah. Artinya, jika kita katakan salat tidak wajib bagi orang kafir, dan apabila orang kafir salat juga tidak sah. Namun balik merupakan syarat wajib saja, tidak merupakan syarat sah. Artinya, orang yang belum balik tidak wajib untuk salat, tapi apabila anak kecil salatnya tetap sah. Berakal juga merupakan syarat wajib dan syarat sah. Artinya, salat tidak wajib bagi orang yang tidak berakal. Juga apabila orang berakal tidak salat juga tidak sah. Apabila orang berakal juga salat juga tidak sah. Tidak wajib plus apabila dilaksanakan juga tidak sah. Namun balik merupakan syarat wajib saja. Apabila orang yang belum balik melaksanakan salatnya tetap sah. Baik. Apa saja syarat sah salat? Syekh ini tidak mengulangi lagi Islam dan balik tadi, atau berakal ya, Islam dan berakal. Maka dia menyebutkan beberapa hal yang lain, tidak menyebutkan Islam dan berakal. Ditambah berarti beliau menyebutkan ada 5 hal yang merupakan syarat sah salat, yang apabila 5 hal ini tidak dipenuhi, maka salat seseorang tidak sah. Yang pertama, suci anggota badan dari hadas dan najis. Jadi tidak sah salat seseorang apabila dia berhadas, dan tidak sah salat seseorang apabila di badannya terdapat najis. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya dalam surat Al-Maidah ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Hai orang-orang yang beriman, jika engkau ingin salat, maka cucilah wajah-wajah kalian, tangan sampai sikut kalian, dan basuhlah kepala kalian, dan cucilah kaki kalian sampai kedua mata kaki. Juga Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat seseorang di antara kalian apabila dia berhadas, baik hadas kecil yang telah kita bahas ya. Maka fikih harus diingat poin-poin dulunya, karena dibangun di atas dasar-dasar. Apabila kita dasarnya tidak paham, maka yang berikutnya juga sulit dipahami. Ibarat seseorang yang tidak paham 1 tambah 1 sama dengan 2, maka dia mungkin pasti tidak akan paham 1 kali 1 berapa, atau 2 dibagi 2 berapa. Maka kita harus paham dulu hadas kecil, hadas besar yang telah kita bahas sebelumnya ya. Maka Rasulullah mengatakan Allah tidak menerima salat seseorang di antara kalian apabila dia berhadas sampai dia berwudu. Ya. Kemudian juga kita sebutkan tadi harus suci daripada najis. Ya. Maka Allah SWT berfirman misalkan dalam surat Al-Muzammil
Al-Mudaththir afwan. Warujza fahjur, Allah mengatakan warujza fahjur. Dan najis itu jauhilah, ya, harus suci daripada najis. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan kepada Fatimah bintu Hubeish yang datang menanyakan tentang perkara haid, maka kata Rasulullah, fa idza aqbalat haidatuki fada'is salata wa idza adbarat faghsili anki dam thumma shalli. Apabila haidmu datang, maka tinggalkanlah salat. Apabila haidmu telah selesai, maka bersihkanlah darah darimu dan salatlah. Ya. Jelas ya? Jelas? Jelas Ustaz. Baik. Anak ingin bertanya, misalkan bagaimana jika seseorang sholat, ya, seorang sholat, dia mengira telah bersuci, dia telah wudhu, ya, dia mengira pakaiannya telah suci, di tubuhnya tidak ada najis misalkan, namun ternyata misalkan di celananya atau di pakaiannya ada terdapat najis dan dia tidak mengetahuinya, apakah salatnya sah atau tidak? Tidak bisa menjawab? Sah Ustaz. Insya Allah sah, Ustaz. Mengapa sah? Karena Dia tidak tahu, Ustaz. Baik. Iya, karena Allah hanya menghukum kita berdasarkan kemampuan kita, dan apa yang tidak kita ketahui tentunya itu bukan dalam lingkup kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak membebani seseorang di luar kemampuannya. Kemampuan kita hanyalah apa yang kita ketahui. Sedangkan apa yang tidak kita ketahui maka itu di luar kemampuan kita. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ya, disebutkan bahwasanya beliau itu pernah salat dalam keadaan di kaki beliau terdapat, atau di sandalnya, ya, terdapat najis, ya. Kemudian datang Jibril alaihi salam, wa akhbarahu Jibril bi anna fihi ma qadaran, ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, Jibril alaihi salam mengabarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya di sandal beliau terdapat najis. Maka Rasulullah SAW pun khala'ahuma, Rasulullah langsung melepaskan kedua sandalnya, walam yu'idha, dan Rasulullah SAW tidak mengulangi salatnya. Sehingga Imam Nawawi, ya, beliau menyebutkan barang siapa yang terlupa atau tidak tahu di tempatnya atau di pakaiannya terdapat najis, maka dia salat, fa salatuhu sahihah, maka salatnya itu sahih, salatnya itu benar. Salat itu sah. Kenapa? Karena dia melaksanakan salat dalam keadaan ada najis, namun dia tidak tahu berdasarkan hadis Rasulullah tadi, ketika beliau salat sedangkan di sandal ada najis, Rasulullah hanya melepaskan sandal ketika beliau tahu, namun tidak mengulanginya dari awal. Jika seandainya salatnya tidak sah, maka pasti beliau akan mengulanginya dari awal. Wallahu ta'ala alam. Jelas ya? Alhamdulillah jelas. Bagaimana, kita cukupkan atau masih ada waktu? Waktunya sudah cukup, Ustaz. 2131. Taib. Jadi mungkin kita cukupkan, ya, untuk kajian kita pada hari ini. Adapun sisa berkaitan dengan syarat sah salat ini, insyaallah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Semoga Allah memberikan kepada kita kesempatan dan umur panjang, dan diberikan keberkahan ilmu yang bermanfaat dari pelajaran kita dalam kitab ini. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik Ustaz, sebelum kita tutup,
minta waktunya agak 1 menit atau 2 menit. Ada pertanyaan, bagaimana hukum untuk para zuriat Nabi, para habaib yang punya garis nasab kepada Rasulullah, bila mereka tidak menuntut ilmu? Bagaimana hukumnya, Ustaz? Masya Allah. Semoga ini tidak termasuk dalam apa ya, ini bukan masuk istihza, bukan maksud ini menghina, namun ingin dalam rangka bayanul haq, menjelaskan kebenaran ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu tidak memuji seseorang berdasarkan sesuatu yang dia dapatkan bukan min kasbihi, bukan dari usahanya. Misalkan Allah tidak memuji seseorang karena dia tampan. Kenapa kamu dimuliakan? Kenapa dia hebat? Karena dia ganteng, karena dia putih, karena dia tinggi, karena dia badannya proporsional. Tidak ada. Allah hanya menghitung kebaikan dan keburukan seseorang berdasarkan apa usahanya untuk memperoleh kebaikan ataupun mengangkat derajatnya tersebut. Sehingga kita mengetahui bahwasanya Rasulullah dalam hadisnya yang sangat terkenal, mungkin setiap kita pernah mendengarnya, Allah mengatakan, innallaha liyanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum, ya, lakin Allah yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat wajah-wajah kalian, tidak melihat rupa kalian, tidak melihat bentuk tubuh kalian. Bukan itu yang dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah Subhanahu wa taala itu menghitung kita, memuliakan kita ataupun menghinakan kita berdasarkan amalan-amalan kita, ya, dan apa yang kita imani berdasarkan hati kita. Bahkan dalam ayat yang mungkin sangat masyhurah juga, dalam surat Al-Hujurat, Allah mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah siapa? Ya, atqakum, yang paling bertakwa. Baik dia dzurriyyahnya orang-orang yang hebat ataupun yang tidak hebat, dzurriyyahnya yang terhormat, keturunan Rasulullah atau keturunan yang orang-orang yang hina, maka tidak berpengaruh hal tersebut. Sehingga banyak sekali kalau antum baca ayat Al-Quran, misalkan dalam surat Al-Mu'minun, Allah mengatakan, fa idza nufikha fis suri fala ansaba bainahum yawma idzin wa la yatasaalun. Apabila sangkakala telah ditiupkan, fala ansaba bainahum yawma idzin, maka sungguh tidak ada nasab pada hari itu. Tidak lagi berlaku, tidak lagi berfungsi, tidak lagi bermanfaat nasab pada hari itu. Wala yatasaalun, dan sungguh manusia itu tidak akan menanyakan yang lain. Ketika hari kiamat datang, tidak ada orang yang bertanya, di mana ibu saya, di mana anak saya, di mana istri saya, di mana kekasih saya, di mana orang yang saya cintai. Tidak ada. Semua orang itu hanya fokus dengan dirinya sendiri. Bahkan surah Al-Ma'arij mengatakan, yawaddu ahaduhum yawaddul mujrimu law yaftadi yauma idzin bibani wa fasilatihi wa akhihi, ya. Jadi setiap orang pada hari itu, orang yang mujrim itu, mereka berkeinginan jika seandainya diri mereka dapat diganti, ya Allah, azablah ya keluarga saya, ya, anak saya, bahkan waman fil ardi jami'an tsumma yunjih, ya Allah, azablah semua penghuni dunia itu, yang penting aku selamat. Jadi semua orang dia pikir diri sendiri. Bahkan disebutkan ada seorang syekh, ya, yang lupa nama beliau, pernah mengajar di Masjidil Haram, yang kebetulan beliau juga keturunan syarif, ya, syarif ataupun habib bahasa kita, keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau dipuji oleh jamaah yang hadir ketika itu. Bukan, Masya Allah, Syekh, antum luar biasa, antum orang yang alim, orang yang faqih, orang yang sangat berilmu, juga engkau juga keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Masya Allah, antum luar biasa. Maka Syekh ini menjawab dengan hadis Nabi, satu hadis yang mungkin jarang di antara kita yang memahami hadis ini berdasarkan pemahaman Syekh ini. Beliau mengatakan, Rasulullah bersabda, man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Seseorang yang dilambatkan oleh amalannya, maka nasabnya tidak dapat mempercepatnya. Jadi artinya, jika amalan seseorang itu sedikit, maka nasabnya, keturunannya itu tidak dapat membuat dia lebih hebat. Man batta'a bihi amaluhu
lam yusri bihin nasabuhu. Seseorang yang amalannya memperlambatnya, tidak banyak amalannya, ya, maka nasabnya tidak dapat menolong dia apapun. Maka Syekh ini meskipun keturunan Nabi, beliau tidak berbangga dengan keturunan tersebut, karena itu bukan muktasab, itu bukan pilihan kita, itu Allah berikan kepada man syaa min ibadihi. Maka bahkan Rasulullah SAW menyebutkan kepada putri beliau yang paling beliau cintai dan tidak diselisihi apakah benar beliau anaknya atau bukan, semuanya sepakat itu anaknya Rasulullah, ya, Fatimah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Rasulullah pernah mengatakan kepada Fatimah, wahai Fatimah, mintalah apapun dari hartaku, namun sungguh aku tidak dapat menyelamatkanmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya, jika Allah tidak ridha kepada Fatimah, maka sungguh Rasulullah juga tidak dapat membantunya. Bahkan Rasulullah sendiri yang mengatakan kepada di hadapan kaum muslimin, ketika seorang dari Bani, ya, keturunan yang cukup hebat, seorang perempuan dari kabilah yang memiliki kekuasaan yang cukup besar di saat itu mencuri, ya, maka mereka malu. Bagaimana kabilah kita, kabilah terhormat ini, ya, mencuri kemudian ingin dipotong tangannya oleh Rasulullah SAW, sehingga pembesar mereka datang kepada Usamah bin Zaid yang merupakan disebut sebagai hibbi Rasulullah SAW, ya, orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW, ya. Maka mereka datang kepada Usamah bin Zaid untuk melobi beliau, hai Usamah, datanglah ke Rasulullah, mintalah ampunan dari beliau sehingga beliau tidak menghukum, ya, wanita dari kabilah kami, karena kami kabilah terhormat, malu sekali apabila dihukum sedemikian. Maka Usamah pun melobi Rasulullah SAW. Maka setelah itu beliau berkhutbah dalam keadaan beliau marah. Beliau mengatakan, wahai sekalian kaum muslimin, sesungguhnya penyebab rusaknya ataupun hancurnya umat-umat sebelum kalian ialah ketika orang yang rendah, yang keturunannya tidak terhormat melakukan kesalahan, mereka dihukum. Sedangkan apabila orang-orang yang terhormat melakukan kesalahan, mereka dibiarkan karena mereka terhormat. Kata Rasulullah, demi Allah, kata Rasulullah, seandainya putriku Fatimah itu mencuri, laqata'tu yadaha, maka pasti aku akan memotong tangannya. Jadi tidak ada perbedaan di sini, tidak ada kekhususan di sini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Memang mereka dzurriyyah yang terpuji, darah yang terpuji, namun apabila amalan mereka tidak ada, apabila kesalahan mereka cukup banyak, maka keturunan itu tidak dapat menyelamatkan apapun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Mohon maaf ya, agak panjang ya ngomongnya. Ya, tidak apa-apa, Ustaz. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, para peserta yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam ini kita telah menyelesaikan kajian fikih dari tema syarat wajibnya salat, kemudian sunnah-sunnah salat, dan kita akhiri dengan syarat sahnya salat. Kemudian malam ini kita juga ada dapat quote dari ulama ya, Ustaz, yaitu al-ilmu la ya'diluhu syai' wa ta'allumuhu afdal minal jihad wa ghairihi. Bahwasanya menuntut ilmu itu lebih utama daripada salat sunnah dan sunnah yang lainnya. Baik, kami sangat terima kasih, syukran jazilan kepada Ustaz Muhammad Sobri, jazakallahu khairan. Semoga apa yang antum sampaikan bisa menjadi ilmu yang mubarak dan kami bisa beribadah dengan basirah, dengan ilmu, tidak hanya ikut-ikutan atau mengira-ngira saja. Baik, semoga kita semua diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi jazakallahu khairan, Ustaz. Baik, alhamdulillah ajmain. Ya. Baik. Jadi kita akhiri sampai di sini. Subhanakallahumma